وكتبه وبالقدر خيره وشره وأنه صلى الله عليه وسلم ختم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين. Kemudian engkau wajib beriman kepada malaikat-malaikat Allah Ta'ala wa rusulihi, dan wajib beriman kepada rasul-rasul Allah, wa kutubihi, dan beriman kepada segala kitab-kitab Allah, wa bil qadri, dan beriman kepada takdir baik dan buruk. Inilah semua itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wajib ulangan engkau beriman bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu khatamun nabiyyin, adalah penutup para nabi, wa annahu sayyidu waladi Adam ajmain, dan bahwa Nabi Muhammad itu adalah penghulunya anak Adam semuanya. Inilah. Nah, ini berapa? Inilah mulai tu'minu wa tu'minu bi malaikatillah, dan wajib engkau beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, malaikat itu siapa? Hum ajsamun latifatun. Malaikat itu adalah jisim-jisim latifatun yang halus. Jadi malaikat itu bentuknya ada kayak kita, inilah. Mereka punya jisimnya itu latifat, ini halus, inilah. Beda lawan kita, kalau jisim kita ini tebal, inilah. Kalau dijepai, inilah. Kalau jisim malaikat itu latifah halus, kayak cahaya, tercipta daripada cahaya, kan? Cahaya lampu ini banyak sudah, inilah. Tambah lagi belakang lampu pada puting aja, inilah. Jadinya ada apa-apa. Kalau kena bukas kena langgar ada lah. Nah, cahaya sejenis cahaya, itulah. Nah, jadi malaikat itu jisimnya ini kada kayak kita lah. Mereka latifah, jisimnya itu halus. Baliguna fil kasrati ila haddin la ya'lamuhu illallahu ta'ala. Nah, malaikat itu baligun sampai mereka itu fil kasrah pada banyaknya, ila hadin sampai kepada batas, la ya'lamuhu yang tidak ada mengetahui akan batasan malaikat itu illallahu kecuali hanya Allah Ta'ala. Ma'inilah. Jadi malaikat itu mereka itu sampai kepada, artinya sampai banyaknya itu kepada batasan, inilah, yang tidak mengetahui batasannya itu kecuali hanya Allah Ta'ala aja. Jadi malaikat itu banyak benar, adalah ada mengetahui batasannya berapa malaikat itu, ada kalau ditanggung adalah cuman Allah Ta'ala aja yang tahu orang berapa jumlahnya malaikat. Ada kemenangan ya jumlah malaikat berapa? Nah, adalah intinya bila orang ketakon itu ada tahu batasannya berapa. Baliguna fil kasrah, mereka itu sampai banyaknya itu kepada batas yang tidak ada mengetahui batasnya itu kecuali hanya Allah Ta'ala. Saking banyaknya malaikatnya itu lah. Nah, subhanallah, malaikat itu adalah utusan Allah Ta'ala. Jadi malaikat itu semuanya adalah utusan Allah Ta'ala. Sadiquna fima akhbaru bihi Allah Ta'ala. Nah, mereka itu, malaikat itu adalah benar pada segala sesuatu yang mereka kabarkan. Nah, akan sesuatu itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi apapun yang mereka kabarkan itu benar, semuanya itu datang dari Allah Ta'ala. Inilah apa aja yang diabarkan oleh malaikat itu lah, semuanya itu datang dari Allah Ta'ala. La yaqulun wa la yasrabun. Nah, para malaikat itu semuanya tidak makan, inilah.
Jadi malaikat itu ada makan, punya ada makan boleh malaikat. Harus tahu malaikat itu ada makan dan bisa adalah yang pertama malaikat itu banyak tidak ada batasan kecuali Allah adalah. Yang kedua malaikat itu utusan Allah Ta'ala. Nah yang ketiga malaikat itu apapun yang dikabarkannya itu benar, semua itu datang dari Allah Ta'ala. Inilah yang keempat dan yang kelima malaikat itu layak ulun, artinya ada makan. Inilah wala yasrabun dan kadang minum. Jadi malaikat itu ada makan kadang minum, bisa makan bisa minum. Lain malaikat segala malaikat ada makan ada minum. Nah kemudian wala yatanakahun wala yatanamun. Nah malaikat itu ada bisa kawin. Kalau malaikat na kawin na bisa yang kerapot turang na dulu. Kalau kena ajaran malaikat kawin. Ada malaikat laki, malaikat bini berarti. Adalah wala yanamun dan malaikat kada bisa guring. Nah ini benarnya malaikat nanya dia bisa guring. Jadi kadang-kadang kami tidak melihat liur malaikat itu, yang kalau bisa guring, lah. Nah, wala ya namun malaikat kalau bisa guring, nah, wala tuktaku amaluhum dan kada, wala tuktaku dan kada ditulis amaluhum amal mereka itu, wala yuhasabun dan mereka itu tidak dihisab. Jadi amal-amal mereka itu kada ditulis, inilah dan mereka kada dihisab. Jadi kada dihisab penyalah. Wa yusaruna ma'al insi wal jinni dan malaikat itu juga dihalau kena beserta manusia dan beserta jin. Nah, kena malaikat itu dihalau juga penyalah bersama dengan manusia dan jin. Wa yudkhaluna al-jannah dan para malaikat itu dimasukkan ke dalam surga. Awayatana amu nabiha bimasa Allah dan mereka pun mendapatkan kenikmatan di dalam surga ini dengan sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Jadi mereka ini dimasukkan ke dalam surga dan mereka pun bernikmat-nikmat. Nikmatnya itu dengan sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Inilah ada tahu nikmatnya itu kayak apa? Itulah manusia ini makan minum baik dan adalah begini. Namun malaikat itu ada tahu. Nah itu dengan sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Nah ini wajib kita lah beriman dengan malaikat. Jadi malaikat itu bisa makan, ada bisa minum, ada bisa guring, ada bisa berbini. Inilah. Inilah. Ngantuk ada bisa juga. Kantuk-kantuk melihat di masjid malaikatnya itu ada bawaan. Tunggut-tunggut gitu malaikatnya, tunggut malaikat itu tunggut ada mau guring malaikat. Ngantuk ada mau juga. Yang diganggu di malaikat itu ya. Orangnya untuk untung. Nah kemudian wajib lagi beriman bi rusulihi dengan segala rasul-rasul Allah wa anbiya'ihi dan beriman segala nabi-nabi Allah. Nah jadi wajib pulang kita beriman kepada rasul-rasul, beriman kepada segala para nabi-nabi pula. Bayajibu al-imanu bihim ijmalan, maka wajib ini mempercayai, mengimani bihim dengan para rasul itu secara jumlah. Nah jadi wajib kita beriman dengan para rasul itu secara jumlah. Ya rasul itu banyak jadi wajib kita mengimani mereka itu secara jumlah. Berapa jumlahnya rasul itu? Wahum salasumiatin wasala sata asar. Nah rasul itu jumlahnya 313. Jadi rasul banyak 313 setelah apakah 313 Wakilah ada memandangkan rasul itu arba'ata asar 314.
Nah, wakilah ada memadahkan khamsata asar, yaitu 315. Nah, jadi hilaf artinya ulama ini hilaf lah, ada madahkan jumlah rasul itu 313, ada madahkan 314, nah ada madahkan 315. Nah, cuman kita wajib beriman dengan rasul itu baik 313 atau 314 atau 315, kita wajib beriman inilah dengan keseluruhannya. Nah, inilah itu jumlah rasul itulah 313 atau 314 atau 315, itu jumlah rasul. Wal anbiya mi'atun wa arba'atun wa isruna alfan, dan bermula nabi ini jumlahnya berapa? Nabi itu jumlahnya mi'atun wa arba'atun wa isruna alfan, yaitu 124.000. Nah, kalau nabi ini banyak kan ya, jumlahnya 124.000. Jadi kalau rasul ada pandangan 313, ada pandangan 314, ada pandangan 315. Tapi kalau nabi ini jumlahnya berapa tadi? Mi'atun wa arba'atun wa isruna alfan, 124.000. Nah, itu nabi ya, adalah 124.000 jumlah nabi. Apa dahulu saya perhatian? Ini memberi faedah oleh Syekh Atiyah. Nah, ini ngapa wayajibu? Nah, habis sudah adalah. Cuman ini adalah rasul yang berapa tadi 313 itu ada semuanya ada di dalam Quran adalah. Kemudian nabi yang jumlahnya berapa? 124.000 adalah itu ada juga di dalam Quran, berita disebutkan itu adalah cuman yang tersebut di dalam Quran itu cuma 25. Nah, inilah wa yajibu al-iman bil anbiya'il mursalin al-mazkurina fil Qur'ani al-khamsata wa isrin. Ini wa yajibul al-iman, dan wajib mengimani, meyakini, mempercayai bil anbiya'il mursalin, dengan nabi-nabi yang menjadi rasul yang mereka itu tersebut di dalam Al-Quran, yaitu berapa? 25. Nah, inilah jadi nabi dan rasul yang tertulis di namanya inilah di dalam Al-Quran itu cuma 25. Jadi rasul dari 313 inilah enam tersebut namanya di dalam Quran cuma 25. Nabi tadi 1000 berapa? 124.000, ini tersebut namanya cuma 25 ini di dalam Al-Quran. Wa yajibu al-imanu bil anbiya'il mursalin al-mazkurina fil Quran. Nah, dan wajib mengimani, mempercayai, meyakini dengan para nabi dan rasul yang tersebut mereka itu di dalam Al-Quran jumlahnya 25. Nah, ini 25 inilah. Jadi nama nabi dan rasul yang namanya disebutkan di dalam Al-Quran itu jumlahnya 25 aja inilah. Ada lagi yang lebih daripada itulah, 25 aja namanya. Minhum samanyata asyar biqaulihi ta'ala wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim. Nah, di antara 25 nama nabi-nabi yang tersebut di dalam Quran yang wajib diimani itu ada 18 nabi, 18 rasul tersebut dalam firman Allah Ta'ala wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim. Ini surah Al-An'am satu ya, surah Al-An'am inilah. Nah, di ayat wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim, nah itu sampai habis ayat itulah. Itu jumlahnya di ayat itu Allah Ta'ala menyebutkan nabi di situ berapa? 18.
Jadi di ayat batil kahujjatuna ataina Ibrahim itu sampai habis. Nah, Allah Ta'ala menyebutkan di ayat itu lah nama Nabi dan Rasul itu jumlahnya 18 di ayat itu. Berarti kalau 18 itu lah bisa berapa lagi, Mas? 7 lah. Nah, 7 lagi sisanya lah. Nah, jadi itu ayat batil kahujjatuna ataina Ibrahim dan seterusnya. Nanti Ibrahim itu disambut sebuting itu lah dan seterusnya. Nah, itu berapa? 18 sudah itu lah. Berarti kalau 18 sisa 7. Ya lah. Nah, sisa 7 lagi lah. Nah, 7 ini di mana-mana ayatnya lah. Nah, ini wasabatu dan 7 sisanya Adam, yaitu Nabi Adam. Ini tersebut pada firman Allah Ta'ala wa 'allama Adam al-asma. Nah, inilah wa 'allama, mengajarkan Allah Ta'ala akan Nabi Adam al-asma'a, akan semua nama-nama. Nah, inilah. Nah, jadi di sini Allah Ta'ala menyebut Nabi Adam. Nah, satu adalah wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah faqala ambihuni. Nah, itulah Allah Ta'ala mengajari kepada Nabi Adam maka semua nama-nama. Nah, itulah sampai sinduk, sampai mangkok, sampai piring, sampai kantut nyaring, kantut gimit. Inilah diajari oleh Allah Ta'ala. Sementara malaikat tidak tahu sinduk. Inilah ada bisa makan. Kanker ada tahu, ada bisa minum dari bang. Inilah. Nah, jadi Allah menyebutkan adalah nama Nabi Adam di firman-Nya wa 'allama Adam. Nah, satu adalah. Nah, kemudian wa Muhammad inilah yang kedua Nabi Muhammad ini disebutkan Allah Ta'ala namanya fi qaulihi ta'ala pada firman-Nya Muhammadun Rasulullah. Nah, Muhammad itu adalah utusan Allah. Ini di mana di surat Al-Fatah, anaknya di surah Al-Fatah. Nah, ini berapa dah? Nah, tadi 18 di ayatnya itu berarti berapa dah? 20, sisa 5 lagi lah. Nah, kemudian wa Idrisu, nah 21, wa Dzulkifli 22. Nah, ini Idris dan Dzulkifli disebut oleh Allah Ta'ala namanya di surat Al-Anbiya, di surah Anbiya. Fi qaulihi ta'ala pada firman Allah Ta'ala wa Idrisa wa Dzulkifli kullun minas sabirin. Nah, inilah Nabi Idris dan Nabi Dzulkifli. Nah, kullun semuanya itu minas sabirin, adalah orang-orang yang sabar. Nah, 22 itu adalah 3 lagi lah wa Hudun wa Salihun wa Shu'aibun. Nah, kemudian 23-nya Hud, 24-nya Salih, 25-nya Shu'aib. Nah, ini namanya tersebut di surat Hud. Ini di dalam surah Hud. Fi qaulihi ta'ala pada firman Allah Ta'ala wa ila 'adin ahahum hudan wa ila samud ahahum salihah wa ila madyan ahahum suhaiba. Ah, inilah tersebut inilah wa ila 'adin ahahum hudan. Dan kepada kaum Ad saudara mereka yaitu Nabi Hud, wa ila Samud dan kepada kaum Samud saudara mereka yaitu Nabi Saleh, wa ila Madyan dan ke negeri Madyan saudara mereka yang bernama Shu'aib. Nah, inilah jadi semuanya ini 625 ini ada di dalam Al-Qur'an namanya inilah. Nah, kalau yang berapa? Nah, sisanya dari 313 itu ada di dalam Al-Qur'an inilah, atau 314 atau 315 itu ada disebutkan dalam Quran. Nah, begitu juga nama-nama nabi inilah 6.000 berapa tadi? 124.000 itulah ada dah. Cuma yang 25 ini aja ada disebut di dalam Quran. Sebut namanya di dalam Quran. Nah, fayajibu al-imanu bihim tafsilan, maka wajib mengimani para nabi dan rasul yang 25 itu tadi secara detail. Jadi wajib beriman secara detail. Ada secara jumlah itu tadi ialah kita wajib beriman bahwa Allah itu ada berisi rasul sejumlah 313 atau 314 atau 315. Kita wajib meyakini itulah. Diorang apa ada apa? Karena kita wajib beriman secara jumlah aja inilah.
Nah begitu juga kita wajib beriman bahwa Allah Ta'ala itu ada berisi Nabi. Inilah jumlahnya 1000 berapa deh? 128 ribu. Inilah kita wajib percaya bahwa Allah ada berisi Nabi. Inilah jumlahnya 128 ribu. Tapi kalau yang 25 namanya disebutkan di dalam Quran ini kenapa secara jumlah, harus secara detail. Nah inilah secara detail. Wajibu al-imanu bihim, maka wajib mengimani nabi-nabi yang namanya tersebut di dalam Quran 20 tadi, itu wajib mempercayai mereka itu secara detail. Ada secara jumlahnya lah. Faida angkaru nubuwata aw risalata wahidin minhum ba'da ta'limihi kafara. Nah inilah Faida angkara, apabila mengingkari oleh seseorang akan kenabian atau kerasulan salah seorang di antara 625, nah ba'da ta'limihi, sesudahnya tahu kafara, maka orang itu kafir. Nah inilah, jadi orang yang mengingkari inilah salah satu di antara 25 itu menjadi nabi, atau yang mengingkari inilah salah satu di antara yang 25 itu mengingkari menjadi rasul, padahal dia tahu sudah itulah bahwa 25 itu menjadi nabi dan menjadi rasul. Inilah mengingkari kafara, maka orang itu kafir karena mengingkarinya itulah murtad. Berarti kada beriman lawan rasul maksudnya. Jadi faida angkara nubuwata, apabila mengingkari akan kenabian atau kerasulan akan salah seorang di antara 625, nah ba'da ta'limihi, sesudah dia mengetahui kafara, maka orang itu ketika dia mengingkari yaitu kafir. Inilah kafir orang itu. La annahu yaqulu ibtida'an, nah, tidak bahwasanya dia itu kafir mulai awal ada, bal huwa asin, tetapi dia maksiat mulai awal. Cuma kapan ia mengingkari, ketika itulah apa? Nya kafir. Nah, itulah kafirnya itu bukan mulai permulaan, tapi mulai sejak mengingkari sesudahnya tahu bahwa itu menjadi nabi dan rasul. Itulah. Nah, ini apa dahulu saya Atiyah memberi faedah akan dia oleh Syekh Atiyah. Wa ma'na qaulil iman bihim wajiban tafsilan annahu law urida alaihi minhum lam yunkir nubuwatahu wa la risalatahu. Nah inilah wa ma'na qaulil iman bihim wajiban tafsilan, adapun bermula maksud keadaan mengimani para nabi dan rasul yang 25 itu hukumnya wajib secara detail. Maksudnya apa? Annahu, bahwasanya lau urida alaihi minhum, seandainya didatangkan kepadanya minhum di antara rasul yang 25 tadi, lam yungkir nubuwatahu, maka ia tidak mengingkari akan kenabiannya dan tidak mengingkari akan kerasulannya. Itu maksudnya adalah, maksudnya apa? Maksud beriman wajib secara detail. Kita wajib beriman dengan nabi yang 25 yang namanya tersebut di dalam Quran, itu wajib percaya beriman secara detail. Maksudnya itu lau urida, seandainya didatangkan kepadanya daripada rasul-rasul tadi, maka dia tidak mengingkari akan kenabiannya dan tidak mengingkari akan kerasulannya. Seandainya orang itu kita tanya, Muhammad tuh nabi kah? Ada nabi jadinya, rasul kah? Ada rasul jadinya lah. Nah berarti yang itu sudah beriman sudah secara detail itulah. Yusuf kan nabi kan, ada nabi jadinya, rasul kah? Rasul jadinya, ya lah nabi dan rasul jadinya. Nah itu berarti beriman secara detail. Mantelah. Zulkifli bang, nah Zulkifli jangan ada itu ya, nah kafir berarti orang itu lah. Adalah. Arti kan maksudnya yang beriman secara detail itu maksudnya itu lah, bukan harus hafal 25-nya itu ada ini lah. Andai kata ditanya orang si anu itu nabi kan, ada rasul kan, ada jadinya nabi dan rasul gitu. Disalahkan ulimpang nabi rasul kan, ya juga gitu. Itu nggak bakal kalah itu lah. Ada nabi rasul katanya udin.
Nah, jadi wa makna kaunil iman bihim, dan adapun bermula maksud inilah kaunil iman, keadaan beriman dengan Nabi dan Rasul itu wajib secara detail. Maksudnya seandainya didatangkan kepadanya di antara Rasul 625, dia tidak mengingkari akan kenabiannya dan tidak mengingkari akan kerasulannya. Takuni Zulkifli Nabi kah kadakan Nabi jadinya Rasul jadinya lah. Nah, selamanya tidak mengingkari itu karena iman secara detail, karena ada wajib hafal beriman itu ada wajib itu lah, cuma hafal bagus itu lah, cuma kan wajib hafal itu lah. Nah, walaysa al-murad annahu yajibu hifdzu asma'ihim. Nah, ini bukan yang dimaksud beriman secara detail itu bahwasanya wajib menghafali nama-namanya. Adalah. Jadi beriman secara detail itu maksudnya apa? Bukan yang dimaksud itu apa? Hafal semua nama-namanya itu ada itulah. Jadi menghafal nama-nama Nabi itu ada wajib itulah. Yang kewajiban kita percaya mengimani bahwa itu Nabi, bahwa itu Rasul, gitu aja. Nah, ini adalah walaysa al-murad, bukan yang dimaksud bahwasanya wajib menghafal nama mereka. Tapi khilafan liman za'ama dzalik, ini bersalahan bagi ulama yang mengatakan wajib hafal aja lah. Ada juga sebagian ulama mengatakan wajib hafal aja lah. Nah, tapi yang mutafaknya ada wajib hafal. Yang penting jangan mengingkari inilah kenabiannya dan jangan mengingkari kerasulannya. Nantilah. Apa dahu Syekhuna Yusuf Bifathil Qadiril Murid. Nah, ini penting belajar tauhid inilah. Nah, kemudian makutubihi, wajib kita beriman segala kitab-kitab Allah Ta'ala. Jadi beriman kepada apa tadi? Yang pertama beriman dengan apa tadi? Malaikat, dan adalah beriman kepada apa tadi bilangan? Nabi, kemudian beriman segala kitab-kitabnya. Nah, wajib kita beriman kepada kitab-kitabnya adalah wa yajibu jazmul aqidati bima warada fil Qur'ani min inzali Taurati wal Injili wal Zaburi wal Furqan. Dan wajib ini adalah meyakini akidah-akidah yang mendatang di dalam Al-Quran. Jadi wajibu dan wajib meyakini akidah-akidah daripada sesuatu yang mendatang di dalam Al-Quran. Mana bayarnya? Min inzali Taurat, daripada Allah menurunkan Taurat, wal Injil, menurunkan Injil, Zabur dan Al-Quran. Inilah. Nah, ini wajib kita percaya. Kemudian apa ulangan nih? Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Kemudian wasuhufi Ibrahim dan suhuf Ibrahim. Nah, suhuf Ibrahim itu isinya wahya amsalun, yaitu perumpamaan-perumpamaan, perbandingan-perbandingan. Jadi suhuf Ibrahim itu ada berapa? Itulah. Nah, kemudian wasuhuf Musa. Nah, dan suhufnya Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu sebelum menerima kitab Taurat itulah ada menerima beberapa suhuf, lambaran-lambaran itulah. Nah, ini suhufnya Nabi Musa itu wahya ibarun. Isinya adalah mawaid, nasihat-nasihat pepada. Wa ma ada zalika, dan yang lain-lainnya ijmalan secara jumlah. Nah, itu 100 berapa jumlahnya itulah. Miliknya kitab ini jumlahnya 100 berapa adalah. Soalnya suhuf Ibrahim itu ada berapa lembar, ini suhuf Musa, suhuf Nabi Sis ada itulah 100 berapa jumlahnya, ada lagi Allah itulah. Nah, kita wajib beriman adalah meyakini bahwa Allah menurunkan Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Nah, dan suhuf Ibrahim ini suhuf Nabi Musa, dan yang lain-lainnya inilah banyak adalah jangan 104 101 jumlahnya itulah. Karena Nabi Musa ini bukan Taurat saja, adalah sebelum menerima Taurat Nabi Musa ada menerima suhuf. Nabi Ibrahim tidak ada kitab, tapi suhuf adalah lembaran-lembaran. Habis saudara, waman angkara ayatan min al-Qur'ani kafara, siapa-siapa yang mengingkari satu ayat Al-Quran orang itu kafir. Nah, inilah. Jadi siapa yang mengingkari satu ayat Al-Quran aja itulah, maka orang itu kafir.
Orang itu percaya, kalau Allah ahad itu, lain Quran jadi gitu. Nah, kafir orangnya itu lah satu ayat aja, bagi sebentar, bagi ayat adalah. Nah, berapa ayatnya jumlahnya? 6.666 ayat. Itulah ya lah. 6.666 ayat. Satu ayat aja itulah mengingkari kafir itulah. Nah, jadi waman antara ayat min Al-Quran, siapa yang mengingkari satu ayat Al-Quran, maka orang yang mengingkari itu kafir. Itulah satu ayat aja. Ini juga adalah akadnya kita ngalihlah waman angkara ayatan minal Quran kafar. Siapa yang mengingkari satu ayat Al-Quran, orang itu kafir. Wa min baqiyatil kutub lam yakfur. Siapa yang mengingkari satu ayat dari setinggalnya kitab-kitab, orang yang mengingkari itu lam yakfur pada kafir. Nantilah. Jadi kalau orang yang mengingkari satu ayat Quran kafir, tapi kalau orang mengingkari satu ayat daripada kitab yang lain, itu ada kafir. Nantilah. Ini jar satu ayat dari kitab Jabur jar, ada percaya aku jar. Pak itu lah. Ini satu ayat daripada kitab Taurat ya, ini satu ayat daripada kitab Injil ada percaya Pak itu lah. Tapi ini salah satu ayat dari Al-Quran pada percaya, itu adalah kafir orangnya, adalah. Jadi waman angkara ayat dan min Al-Quran kafara, siapa yang mengingkari satu ayat Al-Quran orang itu kafir. Siapa yang mengingkari satu ayat daripada kitab-kitab yang lain daripada Al-Quran, itu ada kafir. Satu ayat. Nah, kalau kitab yang lain ada bapak. Nah, itulah. Kenapa kita mengingkari satu ayat daripada kitab yang lain daripada Quran itu kada kafir? Kenapa? Li'anna la na'lamu yakinan annaha minha. Karena kita kada awam memastikan secara yakin bahwasanya satu ayat itu minha daripada kitab itu lah. Kita kada awam pasti apa? Jika ini satu ayat daripada kitab Jabur, kita percaya ada kan? Ada percaya ada bapak juga lah, kita kada awam pasti akan itu. Isi Jaburnya aja kada ada. Atau orang Kristen juga sih satu ayat dari Injil yang asli ini ya percaya ada apa juga itu lah kita kan awal pasti akan jangan nak apa kita ajaran dari si Injil itu lah. Nah itu alasannya. Nah itulah kalau orang mengingkari satu ayat Al-Quran itu kafir, kenapa? Ya pemahaman ada di si Quran itu lah. Ajaran nak bujang ada di si Quran ada orang. Dia milihnya kami aja nak ada lekar itu orang Quran berarti ada orang kan kemudian itu orang. Nah kecuali apa? Nah itulah. Jadi orang yang mengingkari satu ayat tapi selain daripada Al-Quran itu kada kafir. Alasannya karena kita ujian musannif ada awam memastikan meyakinkan bahwa satu ayat itu dari Jabur, satu ayat itu dari Taurat, satu ayat itu dari Injil. Kita kan awam memastikan itulah. Oleh karena kita ada percaya, ada kafir. Tapi kalau ada percaya sahaja Al-Quran, kafir adalah. Wala yuqbalu qawlu ahlil kitab annaha minha, dan tidak boleh diterima adalah wala yuqbalu, tidak boleh diterima perkataan Yahudi dan perkataan Nasrani bahwasanya satu ayat itu daripada kitab itu. Ada boleh kita menerima lah. Nah ayat ini uji orang Nasrani nah dari Injil, wajib kita percaya. Ada wajib percaya lah. Atau uji orang Yahudi nah ayat ini satu ayat ini dari kitab apa? Taurat. Wajib kita percaya. Ada wajib kita percaya. Atau orang apa Yahudi satu ayat ini dari Jabur, wajiblah kita percaya. Aduh, wajib percaya itulah. Jadi walayum balu tidak boleh diterima perkataan Yahudi dan perkataan Nasrani bahwasanya satu ayat itu dari Taurat, dari Jabur, dari Injil. Ini mereka menyatakan kita tidak wajib percaya. Kenapa? Lihat kizbahum zahirun, karena kebohongan orang Yahudi Nasrani ini nampaknya lah mereka orangnya berdusta. Wa tahrifuhum bayyinun, dan merubahnya mereka terhadap kitab Taurat dan kitab Jabur itu jelas benar. Taurat dirubahnya, Jabur dirubahnya, ini Injil dirubahnya lah. Nah itu jelas benar.
Jadi mereka nampak kebohongannya, bahkan Taurat, Injil, Zabur itu ngapa diutak-atiknya lah, diubah-ubahnya. Jadi kita hanya memadahkan ini satu ayat daripada Injil, kita aduh wajib percaya lah. Kenapa? Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, yuharrifunal kalima an mawadhihi. Orang Yahudi dan orang Nasrani itu mereka mengutak-atik kalimat-kalimat Taurat dan Injil itu dari tempatnya, dirubah-rubahnya, digantinya, itulah diutak-atiknya. Jadi orang Yahudi ini Allah Ta'ala sudah madahkan di Quran, mereka mengutak-atik, merubah-rubah inilah kalimat-kalimat yang ada di Taurat dan di Injil dari tempatnya, itulah bahkan digantinya. Ayat rajam pada lagi itu lah. Dulu ada ayat rajam di Injil, ada lagi ayat rajam dihapusnya. Bila ada orang berzina itu dirajam, itulah ini ada lagi. Tampuk aja ya. Nah, itulah dihapusnya. Bang, ada sifat-sifat Nabi kita dihapusnya di Quran itu, di Quran jadi Injil itulah. Sifat Nabi kita penyayang kepada hanya kita. Nah, digantinya macam-macam kan, itulah. Nah, jadi kita ada percaya ini satu ayat dari Injil, dari Zabur. Inilah mereka mengabarkan itu ada apa gitu lah. Karena mereka itu orang pembohong, mereka itu apa? Nampak jelas di Quran Allah mengabarkan mereka itu orang yang merubah-rubah inilah. Nah, apa tahu sahibi. Nah, kemudian wabil qadri khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala, wajib kita beriman inilah takdir baik dan buruk itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah. Jadi semua takdir baik itu baik, takdirnya lah atau itu buruk, takdirnya itu semua datang dari Allah Ta'ala dan kita wajib percaya itulah. Wabil qadri khairihi wa syarrihi min Allah. Dan wajib kita beriman ini ngapa dengan takdir, dengan ketentuan baik yang ditentukan Allah Ta'ala itu baik atau buruk itu datang dari Allah Ta'ala. Wa ma'nal imani bi an ta'taqida anna Allah qaddara al-khaira wa syarra qabla khalqil khalqi wa anna jami'al kainat bi qadarillahi ta'ala wa qadarihi wa huwa muridun lahumah. Wa ma'nal iman, adapun maksud beriman dengan takdir. Apa maksudnya beriman dengan takdir inilah? Yang baik datang dari Allah ya. Yang jahat pun datang dari Allah. Nah, inilah apa maksudnya? Wa ma'nal iman bihi, adapun bermula maksudnya anta taqidah, engkau wajib meyakini, engkau wajib mengitikadkan bahwa Allah telah mentakdirkan baik dan buruk, telah menentukan baik dan buruk apabila qabla khalqil khalqi, sebelum Allah ciptakan makhluk. Nah, jadi sebelum Allah ciptakan makhluk ini sudah ditakdirkan Allah Ta'ala baik dan buruk itulah. Mulai keluar mulai direnakakan aku sampai itu aja miskin aja sepanjangannya. Nah, berarti yang itu bilang anak ada percaya lawan takdir inilah. Padahal sudah kita wajib beriman percaya dengan takdir, wajib kita intikadkan bahwa Allah sudah menentukan baik dan buruk inilah sebelum Allah ciptakan makhluk itulah. Jadi terima ya mana? Jadi bujang kapuk kah lah. Itulah takdir itulah. Jadi kita wajib beriman, percaya, meyakini ini adalah bahwa Allah sudah menentukan baik, menentukan buruk, apabila menentukan terus sebelum Allah ciptakan makhluk ini sudah dan takdirnya lah. Jadi kita ini menjalani takdir gitu Bang, makanya kan hidup itu bahagia asalkan tunduk di bawah takdir. Ini udah takdir udah baik. Ya Allah, ini maksudnya takdirku ya betul. Mau nikah mana menyalahin takdir itu lah, udah mau bahagia tuh hidup sekian hari terus betul. Mana kurang suki dari kamar mana? Tapi hidup itu turutin takdir katakan lah.
Tapi takdir itu apa? Artinya Allah Ta'ala sudah menentukan baik dan buruk hanyalah sebelum Allah ciptakan makhluk. Nah kemudian apa? Wa anna jami'al kainat biqadarillahi ta'ala wa qadrihi, dan semua makhluk ini sudah diputus oleh Allah Ta'ala dan sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Wa huwa muridun lahuma, dan Allah Ta'ala menghendaki lahuma bagi baik dan buruk. Nah itulah yang baik itu dikehendaki Allah, buruk itu pun dikehendaki Allah Ta'ala. Keluar badilan ini lah bisa bayar kulit kalinya di Jakawan sandal kaget sandalnya takdir itu. Siapa nama menghendaki Allah atau menghendaki itu belum kita diciptakan sudah ada takdirnya gitu. Tapi bila kita tahu hanya ini benar, sudah kejadian tidak tahu yang lah belum kejadian kita tahu. Nah jadi kita wajib beriman bahwa semua makhluk ini adalah sudah ditentukan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, dan Allah yang menghendaki baik dan buruk itu kehendak Allah Ta'ala. Wa yakfihi i'tiqadun jazimun bidzalika min ghairi nasbi burhanin. Nah dan cukup adalah wa yakfi, dan cukup mengitikadkan, meyakini yang demikian itu tanpa mendatangkan dalil. Nah jadi masalah beriman lawan ngapa takdir baik buruk ini cukup sudah meyakini lah, meyakini bahwasanya Allah mentakdirkan baik dan buruk sebelum menciptakan makhluk, dan semua makhluk ini ngapa sudah ditentukan ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, dan Allah yang menghendaki baik dan buruk tanpa apa? Tanpa mendatangkan dalil. Itu cukup sudahlah beriman dengan takdir. Wa mana khairal qadri wa syarrihi, ini jagalah nah maksud daripada takdir baik dan takdir buruk. Nah maksud yang dimaksud dengan takdir baik dan takdir buruk artinya anal iman wa ta'ah, bahwasanya iman dan taat, wa jami'al a'mali salihah, dan semua amal-amal saleh itu min khairil qadri, itu adalah takdir yang bagus. Itu maksudnya adalah apa maksudnya? Maksud takdir baik dan buruk ini maksudnya adalah iman, taat, dan semua amal saleh itu adalah takdir yang bagus. Nah itu maksudnya lah. Wa anal kufra, dan bahwasanya kafir, maksiat, menyalahi perintah, semua perbuatan maksiat itu adalah takdir buruk. Nah itulah, itu maksudnya apa? Maksud daripada takdir baik, takdir buruk. Apa maksudnya takdir baik ya? Nah takdir baik itu artinya iman, taat, semua amal saleh itu ngarannya takdir bagus. Takdir buruk itu apa? Kafir, maksiat, melanggar perintah, inilah, dan semua perbuatan maksiat itu namanya takdir buruk. Nah takdir buruk kan orangnya apa dahul Bisni Basni ini memberi faedah akan dia oleh Imam Basni. Fainan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ja'a biwujubi tasdiki dzalikulihi, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang ini mewajibkan untuk meyakini semua itu. Kama akhraja Syaikhan, sebagaimana mengeluarkan dari Muslim an Umar daripada Sayyidina Umar, anna Jibril, bahwasanya malaikat Jibril berkata kepada Nabi, akhbirni anil iman, wahai Muhammad kabarkan kepadaku tentang iman. Maka Nabi kita menjawab tentang iman, antum minabillah wa malaikatihi, engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, wa kutubihi, dan beriman kepada kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir baik dan jelek, itulah datang daripada Allah Ta'ala. Waman lam yusaddiq bi wahidin minha fa huwa kafirun, maka siapa-siapa yang tidak meyakini, tidak mengimani, tidak mempercayai akan salah satu di antara yang tersebut, maka orang itu kafir. Kalau orang ada percaya dengan Allah, dengan malaikat, dengan kitab, dengan rasul, dengan hari kiamat, ada percaya takdir baik dan buruk datang dari Allah Ta'ala, maka orang itu kafir. Paham ya? Nah inilah apa dahu Suhaimi, memberi beda kan dia ulama Suhaimi inilah. Nah kemudian
akan datang kita wajib beriman bahwa nabi kita itu adalah penutup para nabi. Kada lagi nabi kita maksudnya yang terakhir. Ini wallahu a'lam bishawab.